Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kami, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam acara Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu kada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dan masyarakat yang sudah berkenan mengikuti acara kami pada hari ini, yaitu diskusi mengenai pemilihan serentak tahun 2020 dengan tema Pilkada di Tengah Pandemi. Pada kesempatan ini kita akan diskusi terkait pemutahiran data pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Fiska Dianti yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Seperti kita ketahui, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Perpu dimaksud mengatur beberapa hal, khususnya terkait dengan kelangsungan tahapan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Dan seperti kita ketahui, belum bisa dipastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah terjadinya perubahan tahapan pada pemilihan serentak tahun 2020. Yang antara yang perubahan itu adalah terkait pemutahiran data pemilih. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tahapan pemutahiran data pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020 yang mengalami perubahan, bersama kita telah hadir Bapak Guit Cardi, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat siang Pak Guit Cardi. Selamat siang Bu Miska. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak. Baiklah Pak, seperti kita ketahui untuk tahapan pemutahiran data pemilih ini dimulai dari tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak terkait proses tahapan coklit ini. Di antaranya yaitu di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana pandangan dan pendapat Bapak, apakah memungkinkan di tengah pandemi ini tahapan coklit itu dilaksanakan Pak? Ya, terima kasih Bu Dian, Bu Miska. Pertama-tama kita sudah ketahui bersama bahwa pemerintah, DPR, KPU dan jajaran penyelenggara pemilu itu sudah menyepakati penyelenggaraan pilkada atau pemilihan serentak tahun 2020 ini pada bulan Desember tahun 2020, tepatnya 9 Desember 2020. Hal ini mengacu kepada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020 yang merupakan perubahan terhadap undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, karena kondisinya tahun 2020 yang semestinya penyelenggaraan pilkada ini pada 9 September 2020 itu kita maklumi bersama saat ini sedang dalam kondisi bencana alam, yang disebut bencana non alam karena COVID-19 itu, sehingga pemerintah memutuskan untuk merubah undang-undang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 20. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penyelenggara pemilu, karena penyelenggaraan pilkada atau pemilihan 2020 ini dipercayakan kepada KPU dan jajaran untuk menyelenggarakannya, ya kita harus siap melaksanakan itu karena sudah diputuskan juga oleh pemerintah, DPR dan bersama KPU yang sudah menetapkan tanggal 9 Desember 2020 sebagai tanggal pemungutan dan penghitungan suara itu. Karenanya bagi KPU hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan pemilihan tersebut. Ya, karena sudah ditetapkan. Yang kedua, KPU tentu bersiap untuk merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2020 ini. Berbagai hal itu dilakukan oleh KPU dalam rangka
mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan ini. Ya, di antaranya kita maklumi karena suasana sekarang masih dalam kondisi bencana non alam, ya, karena pengaruh COVID-19 ini. Nah, dan kita juga sudah ketahui bersama secara luas, pemerintah melalui gugus tugas COVID-19 itu ini sudah menentukan protokol bagaimana kita menghadapi satu kondisi baru, baik di dalam bermasyarakat maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting juga untuk menjadi perhatian kita selaku penyelenggara. Dan karena itu beberapa hal dilakukan oleh KPU adalah menyesuaikan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan protokol penanganan COVID-19 itu. Ya. Itu yang pertama pandangan kami, ya, sebagai penyelenggara, ya, kita harus menyelenggarakan ini secara profesional, transparan dan penuh integritas karena sudah diamanatkan oleh konstitusi bahwa penyelenggara pemilu dan khususnya pilkada itu dipercayakan kepada Komisi Pemilihan Umum secara nasional, mandiri dan tetap ini. Itu saya kira di pandangan saya. Terus siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses coklit ini di masa pandemi ini, Pak? Ya, salah satu tahapan yang dilaksanakan di dalam pemilihan serentak ini adalah tahapan penyusunan daftar pemilih. Sebetulnya, Bu Dian, tahapan pemilihan 2020 ini itu sebetulnya tahapan lanjutan dari tahapan sebelumnya yang sudah dilaksanakan oleh jajaran penyelenggara. Dan kita tahu untuk coklit itu didahului dengan sebelumnya adalah tahapan penyerahan data pemilih oleh pemerintah, itu berupa DP4. Nah, DP4 sebetulnya sudah diserahkan pemerintah itu di awal Januari, sekitar 23 Januari 2020. Dan kemudian KPU menyandingkan data potensial pemilih, data penduduk potensial pemilih itu dengan data pemilih terakhir, yaitu pemilih 2019 yang lalu. Dan itu sudah diproses oleh KPU sebetulnya, dan termasuk juga oleh 4 kabupaten kota yang ada di wilayah Bangka Belitung yang akan menyelenggarakan pemilihan. Nah, tahap ini sebetulnya terhenti pada bulan April yang lalu, ya. Pada bulan April yang lalu terhenti karena pemerintah menetapkan status bencana nasional non alam karena COVID-19 ini, ya, sehingga ya, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan juga ikut terhenti. Itu dikarenakan memang ada kebijakan pemerintah bahwa ada kebijakan social distancing, physical distancing, kemudian ada kebijakan pembatasan berskala besar misalnya, dan juga ada hal-hal lain yang merupakan pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan karenanya salah satu tahapan yang terpengaruh oleh kondisi pandemi COVID-19 ini, yaitu tahapan coklit. Semestinya tahapan coklit itu sudah dilaksanakan di bulan April tahun 2020 yang lalu. Nah, kemudian bersamaan dengan itu juga ada tahapan verifikasi calon perseorangan juga. Nah, karena kondisi COVID-19 ini, nah itu tahapan tersebut dihentikan dan baru dilanjutkan ya setelah pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu sepakat melanjutkan tahapan penyelenggaraan pemilu itu dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan itu di bulan Desember sebagai tahapan pemungutan dan pemungutan suaranya. Jadi coklit itu sebetulnya sudah mesti dilaksanakan di bulan April yang lalu. Nah, KPU secara teknis menetapkan regulasi untuk menyelenggarakan pemilihan ini dengan merubah tahapan dan jadwal pemilihan. Yang terakhir ini dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, maka tahapan penyusunan daftar pemilih itu dimulai di bulan Juni ini. Ya, tepatnya sebetulnya di bulan 15 Juni yang lalu. Itu nanti dilanjutkan dengan coklit itu sekitar 1 bulan yang akan datang. Jadi sekitar 15 Juli itu dimulai tahapan coklit, pencocokan dan penelitian. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman kita di
tingkat RT ataupun RW. Tingkat RT ataupun RW. Nah, beberapa hal ini harus diadaptasi atau dirubah. Karena kalau sebelumnya peraturan KPU soal penyusunan daftar pemilih itu dalam kondisi normal sebetulnya. Dalam kondisi normal ya kita tidak menduga akan ada bencana pandemi COVID-19 ini ya. Nah, itu juga diadaptasi sehingga nanti proses penyusunan daftar pemilih termasuk coklit juga itu akan menyesuaikan dengan protokol penanganan COVID-19. Nah, mungkin nanti saat ini pimpinan di Imam Bonjol sedang menyiapkan peraturan teknis terkait pemutahiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih ini, yang termasuk juga kegiatan di dalamnya adalah punya coklit itu. Nah, mungkin nanti coklit akan dilakukan secara terbatas mungkin juga coklitnya tidak seperti coklit pada saat pemilu 2019 atau pilkada 2015, 2017 atau 2016. Kita tahu coklit sebelumnya dilakukan oleh PPDP itu, petugas daftar pemilih itu secara door to door. Secara door to door oleh teman-teman kita, petugas di tingkat RT RW yang mereka datang berkunjung ke rumah tangga, kemudian melakukan semacam interview atau tanya jawab atau verifikasi yang intinya mengecek kebenaran dokumen data yang ada pada mereka terkait identitas pemilih. Ya. Mengecek misalnya apakah penduduk atau pemilih itu masih ada di wilayah tersebut. Itu tugas-tugas dilakukan oleh teman-teman kita PPDP secara langsung di lapangan. Nah, dulu kondisinya normal, interaksi tidak dibatasi, kapan saja itu bisa dilakukan oleh PPDP. Nah, sekarang kondisinya itu kita tahu sudah tidak normal atau ada situasi yang baru, new normal. Ya, diantaranya kita harus menerapkan protokol penanganan COVID-19 itu. Nanti coklit mungkin dilakukan skalanya terbatas, mungkin koordinasi oleh PPDP ke RT, RW atau tokoh-tokoh masyarakat saja. Mungkin juga nanti coklitnya tidak dilakukan secara door to door. Nah, mungkin saja nanti kita akan memanfaatkan data yang diserahkan oleh pemerintah DP4 yang disandingkan dengan data pemilih itu. Juga nanti kita berkoordinasi dengan Dukcapil, stakeholder yang ada di wilayah masing-masing. Jadi mungkin salah satu yang disesuaikan dalam tahapan coklit itu adalah menerapkan protokol COVID-19 ini, diantaranya mungkin menerapkan social distancing dan physical distancing itu diantaranya. Nah, kalaupun misalnya PPDP atau petugas kita harus betul-betul harus cek, harus datang ke rumah-rumah penduduk atau warga, ya mungkin nanti mereka harus dilengkapi dengan APD. Ya, APD, alat pelindung diri, mungkin masker sebagaimana yang kita pakai gunakan saat ini misalnya. Dan KPU juga berkontribusi dalam rangka membantu pemerintah menangani pandemi COVID ini ya. Di antaranya kita penyelenggara juga sudah menggunakan masker di antaranya sebagai alat pelindung diri di dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu. Dan itu juga dilakukan nanti oleh teman-teman di bawah. Ya, jadi ada penyesuaian sampai di bawah nanti ya, di antaranya penggunaan alat-alat pelindung diri itu disesuaikan dan diadaptasi di dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Mungkin tidak cukup di situ juga, misalnya selain masker atau alat pelindung diri lain, misalnya mungkin juga menggunakan hand sanitizer atau alat pembersih bagian tubuh kan, nah, itu mungkin digunakan. Tapi juga kita berharap ya dukungan dari pemerintah daerah terkait dukungan anggaran dan pengadaan APD maupun sarana pendukung untuk yang sesuai dengan protokol COVID-19 itu. Jadi coklit itu satu hal yang akan tetap dilaksanakan, mungkin nanti skalanya berbeda dengan coklit pada saat pemilu-pemilu sebelumnya. Itu saja. Dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira apa saja yang perlu menjadi perhatian khusus terhadap data pemilih yang dihasilkan nantinya untuk tetap dapat akurat dan berkualitas, Pak? Ya, data pemilih ini kita berpandangan sebagai suatu hal yang sangat strategis sekali dalam penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Ini menentukan beberapa hal. Pertama, daftar pemilih yang akurat, yang berkualitas, yang transparan,
itu akan menentukan perkiraan jumlah logistik dan sarana atau prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu. Saya umpamakan misalnya menentukan besaran jumlah surat suara misalnya, menentukan berapa jumlah TPS nanti yang akan kita bentuk. Nah, TPS yang akan kita bentuk itu juga akan berimbas pada nanti lembaga atau rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS, itu KPPS. Nah, jadi data pemilih ini sangat strategis. Karenanya menghasilkan data pemilih yang berkualitas, yang transparan, yang dapat diterima dan dipercayai oleh masyarakat dan peserta pemilu itu sangat penting sekali untuk kita lakukan. Nah, berapa hal itu bisa menjadi perhatian kita dan harus kita lakukan secara terus-menerus misalnya. Tentu yang pertama adalah sejak DP4 kita terima sampai dengan proses penyandingan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota atau penyelenggara pilkada, penyelenggara pemilihan dengan daftar pemilih itu dilakukan secara teliti, cermat dan hati-hati. Yang kedua, komunikasi, koordinasi itu juga dimaksimalkan dengan stakeholder maupun teman penyelenggara Bawaslu. Karena misalnya termasuk peserta partai politik juga, kita butuh dukungan dan informasi setidaknya. Misalnya ada pemilih penduduk yang sudah meninggal dunia atau berindah atau mungkin belum cukup umur. Nah, ini juga akan selalu dimutakhirkan oleh atau diperbaiki oleh penyelenggara pemilihan. Nah, kemudian untuk menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas itu ya tentu juga kita berharap petugas-petugas kita, teman-teman yang membantu menyusun daftar pemilih ini dapat melakukannya secara sungguh dan profesional. Prinsipnya kita melayani pemilih warga negara semaksimal mungkin. Dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 ini tentunya masyarakat sangat tahu bahwa ini merupakan tantangan sekaligus tugas yang sangat besar. Mengingat di satu sisi KPU selaku penyelenggara pemilu berkewajiban tetap menyelenggarakan pilkada serentak. Di satu sisi KPU juga dihadapkan dengan kondisi yang harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini, Pak. Nah, bagaimana langkah ke depan nantinya agar kedua hal ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan? Ada dua hal sebetulnya. Pertama, perencanaan secara sistematis dan komprehensif oleh KPU. Jadi KPU merencanakan penyelenggaraan pilkada ini secara sistematis dan komprehensif. Jadi apa-apa yang akan dilakukan dan apa-apa yang dibutuhkan baik sarana maupun prasarana di dalam penyelenggaraan pilkada pemilihan ini itu dilakukan secara optimal, secara baik oleh penyelenggara. Itu yang pertama di tingkatan perencanaan. Yang kedua, rencana ini tentu akan berjalan secara baik, secara sesuai harapan itu apabila ada dukungan yang cukup terkait anggaran. Jadi kalau ada dukungan yang cukup terkait anggaran, anggaran yang saya maksud tentu untuk penyelenggaraan pemilihan itu. Nah, ini harus kita maklumi bahwa sebetulnya rata-rata kabupaten kota atau penyelenggara pemilihan ini sudah menerima atau sudah dibantu oleh pemerintah melalui hibah pemerintah daerah itu anggaran untuk pilkada. Nah, tapi itu sebelumnya kan sebetulnya berlaku pada saat suasana masih normal. Dan misalnya untuk 4 kabupaten kota di Bangka Belitung itu mereka rata-rata sudah menerima bantuan hibah penyelenggaraan pemilihan ini. Nah, tapi di kondisi pandemi COVID-19 ini ya tentu harus ada penyesuaian lagi. Karena apa? Kewajiban KPU penyelenggara pemilihan ini untuk menerapkan protokol penanganan COVID-19 di dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan. Nah, karenanya ini butuh dukungan yang maksimal dari stakeholder, khususnya pemerintah dalam penyediaan anggaran. Nah, selain penyediaan anggaran, tentu juga harus diperhitungkan misalnya tadi berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh KPU misalnya, atau penyelenggara yang saya maksudkan bukan hanya KPU RI saja, tapi sampai ke kabupaten, misalnya jumlah tempat pemungutan suara yang direncanakan untuk dibentuk. Nah, ini kan berdasarkan daftar pemilih tadi. Nah, contoh misalnya untuk kita Bangka Belitung itu seprovinsi Bangka Belitung yang ada 4 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada ini, itu ada sekitar
data yang ada di kita itu lebih kurang 1.400-an lebih TPS itu akan dibentuk. Ada 1.400-an lebih dengan jumlah pemilih itu lebih dari 500.000. Lebih dari 500.000. Nah, ini untuk mengcover 1.400-an TPS ini yang akan melayani 500.000 pemilih itu. Nah, sementara kita tahu pada saat pemungutan suara mudah-mudahan kita berharap pandemi COVID-19 ini sudah terkendali, menurun dan bisa mungkin ya artinya mungkin dapat sudah sesuai dengan harapan kita. Nah, mungkin nanti juga akan berpengaruh dengan penyediaan APD, alat pelindung diri maupun sarana untuk yang digunakan pada saat pemungutan suara. Nah, itu juga harus dihitung secara cermat oleh penyelenggara KPU. Nah, harus dipikirkan misalnya kalau kondisi pandemi COVID-19 ini sampai Desember itu masih berlangsung seperti ini, sementara pilkada ini tetap harus dilaksanakan ya dengan berbagai pertimbangan itu. Kemudian penyesuaian pengeterapan protokol penanganan COVID-19 itu di dalam tahapan pemungutan suara. Nah, ini juga misalnya harus diperhitungkan bagaimana waktu atau proses penyediaan atau pengadaan alat pelindung diri itu. Karena di TPS ya kita ketahui akan ada interaksi secara sosial di situ, akan ada kumpulan orang-orang yang akan memberikan suara, juga setidaknya akan ada hubungan secara fisik. Dalam arti ya kalau sekarang kebijakan physical distancing itu kita berjarak, mungkin di sana nanti karena ada kumpulan orang mungkin ya jarak itu tidak menjadi perhatian, karenanya nanti petugas penyelenggara pemilu ya harus dipersiapkan dengan pelindung diri. Nah, harus diperhitungkan apakah waktu pengadaan APD ini memungkinkan untuk penyiapan APD bagi KPPS. Tapi saya kira dengan waktu yang tersedia dan dukungan anggaran yang maksimal dari pemerintah dan pemerintah daerah dan perencanaan yang baik, saya kira tantangan itu akan bisa dijawab secara baik pula oleh penyelenggara pemilu. Seperti kita ketahui beberapa pekan terakhir ini banyak sekali kutipan di media online. Mereka beropini dan berpendapat terkait pemilu serentak yang dilaksanakan di tengah pandemi ini akan menjadi klaster baru, Pak, dalam penyebaran COVID-19. Seperti Bapak bilang tadi, nanti di TPS itu akan terjadi kumpulan orang-orang gitu kan, Pak? Interaksi sosial, interaksi fisik. Nah, memperhatikan hal ini, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut, Pak? Ya, ini satu hal yang sudah dipikirkan oleh KPU sebetulnya sejak awal. Ketika penyelenggaraan pemungutan suara nanti di 9 Desember itu sudah dipikirkan, dan karenanya KPU sudah berkomitmen untuk dalam arti KPU sampai secara nasional ya, KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota sampai dengan penyelenggara di tingkat desa, kelurahan maupun RT RW ini berkomitmen untuk penyelenggaraan pilkada ini atau pemilihan ini bukan merupakan bagian dari klaster baru penyebaran COVID-19 itu komitmen kita. Karenanya kita sungguh-sungguh merencanakan pemilihan 2020, pemilihan lanjutan sebetulnya ini dengan mengeterapkan protokol penanganan COVID-19. Nah, kalau penerapan protokol penanganan COVID-19 ini secara sungguh-sungguh bisa dipenuhi, saya kira menjadi satu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Jadi satu hal yang tidak perlu dikhawatirkan terkait anggapan atau persepsi bahwa bisa penyelenggaraan pilkada itu sebagai satu yang bisa kita katakan ya bagian dari penyebaran COVID itu. Sepanjang penerapan protokol penanganan COVID-19 itu bisa dimaksimalkan. Tapi kalau penerapan protokol penanganan COVID-19 itu tidak bisa dilaksanakan secara penuh, ya saya kira
opini itu ada betulnya. Nah, jadi syaratnya sekarang kemauan, komitmen, dan konsistensi dari para stakeholder untuk secara sungguh-sungguh protokol penanganan COVID-19 itu diterapkan di dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Karena itu komitmennya yang paling pokok ada dua. Satu, menerapkan protokol penanganan COVID-19 itu di dalam setiap regulasi teknis tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, karena ini berimplikasi kepada sarana dan prasarana, diantaranya misalnya APD, ya, ini misalnya APD, kemudian hand sanitizer, kemudian misalnya masker dan lain-lain misalnya. Ini ada komitmen dan dukungan anggaran yang sungguh-sungguh. Iya. Nah, ini penting. Jadi dua hal ini ada, saya kira itu tidak perlu dikhawatirkan. Nah, tapi kalau dua hal ini salah satunya saja tidak tersedia, ya kekhawatiran itu akan ada benarnya. Gitu. Terkait itu sejauh ini Pak, persiapan anggarannya sendiri bagaimana di 4 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan menyelenggarakan pemilihan ini? Untuk 4 kabupaten kota, kalau dalam keadaan normal sesungguhnya 4 kabupaten kota, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Belitung Timur itu telah siap sebetulnya dalam keadaan normal. Nah, tapi karena kondisinya sekarang tidak normal karena pandemi, kebijakan yang dilakukan oleh KPU secara nasional sampai dengan tingkat kabupaten kota itu adalah mereview kembali anggaran yang sudah disepakati dengan pemerintah daerah itu, bagian-bagian mana yang bisa direalokasikan kepada protokol penanganan COVID-19. Nah, jadi itu dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota di Bangka Belitung. Jadi merelokasikan anggaran yang sebelumnya normal itu menjadi dalam keadaan tidak normal. Yang kedua, teman-teman juga memperkirakan kebutuhan anggaran maupun sarana prasarana untuk menerapkan protokol penanganan COVID-19 itu di dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan ini. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, seperti kita ketahui sekarang kita sudah memasuki new normal ya Pak ya. Nah, kita dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemilu di masa normal baru ini dengan tetap menjaga keberlanjutan tahapan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Sikap seperti apa yang harus tercermin, baik itu dari penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu? Ya, ini satu hal sebenarnya yang menurut saya agak dilematis dalam artian begini. Di satu sisi penyelenggaraan pilkada ini harus diposisikan dalam kondisi yang seperti harapan semula pada saat normal, di mana transparansi harus terjaga, profesionalitas harus terpelihara, kemudian integritas penyelenggara juga harus terjaga. Nah, ini saya kira menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Dilematisnya begini, karena dalam kondisi tidak normal kita dituntut untuk menyelenggarakan sedemikian berkualitas penyelenggaraan pemilu. Nah, tapi di satu sisi lagi sampai dengan saat ini misalnya terkait penyediaan kebutuhan anggaran, nah ini juga kita masih menunggu keputusan dari pemerintah, keputusan pemerintah misalnya. Nah, ini kemarin misalnya pada saat rapat dengar pendapat pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, pemerintah itu misalnya sudah menyetujui misalnya sekitar 1 triliun dari 4 triliun lebih kebutuhan yang diusulkan oleh KPU untuk menerapkan protokol penanganan COVID-19 ini. Nah, kita belum tahu apakah yang 1 triliun ini misalnya untuk di tahapan awal atau keseluruhan misalnya. Ya. Nah, ini dilema sebetulnya. Tapi yang bisa dilakukan oleh penyelenggara adalah tentu menyiapkan penyelenggara yang berkualitas, berintegritas, dan profesional. Nah, yang terpenting adalah pertama, penyelenggara bisa melayani pemilih warga negara yang menggunakan hak pilih secara semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, KPU penyelenggara pemilihan juga melayani peserta pemilihan, calon-calon kepala daerah. Nah, ini juga harus dilakukan. Yang ketiga, penyelenggara pemilu juga harus melakukan koordinasi
komunikasi kerjasama yang baik dengan stakeholder, terutama misalnya dengan badan pengawas pemilu, badan pengawas pemilihan. Ini penting karena untuk menjamin setiap tahapan itu berjalan secara transparan, profesional dan berintegritas. Nah, ini penting sebetulnya untuk dilakukan oleh penyelenggara. Saya kira itu kemudian. Terkait pemilih pemula Pak, yang tambahan itu kira-kira di bubble ini diserahkan itu berapa banyak ya Pak ya untuk pemilih pemulanya? Iya. Tadi kita baru saja mengikuti rapat bersama KPU RI, Kemendagri dan stakeholder di KPU secara daring. Pemerintah menyerahkan data pemilih pemula kepada KPU. Nah, jumlah persisnya ini belum disampaikan ke provinsi maupun kabupaten kota penyelenggara pemilihan, tapi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama data ini akan disampaikan ke KPU penyelenggara pemilihan, dan untuk selanjutnya untuk sesuai dengan tahapan penyusunan data pemilih itu akan dilakukan oleh KPU penyelenggara pemilihan melakukan penyandingan dan penyusunan daftar pemilih. Jadi nanti daftar pemilih pemula itu akan masuk di dalam daftar pemilih. Nah, nanti kemudian daftar pemilih itu untuk dijadikan oleh PPS, kemudian PPDP, petugas pemutar daftar pemilih, untuk dilakukan bahan coklit nantinya dalam rangka proses penyusunan daftar pemilih. Jadi pemilih pemula itu karena kemarin ada pergeseran tanggal pemungutan suara dari yang sebelumnya 9 September ke 9 Desember, ini ada waktu lebih kurang, tentu ada penambahan jumlah pemilih yang cukup banyak secara nasional, dan per kabupaten kota tentu juga ada penambahan. Tapi untuk Bangka Belitung kita belum dapat datanya dari pemerintah yang diserahkan hari ini. Kalau terkait koordinasi Pak, koordinasi dengan 4 kabupaten kota ini sejauh ini sudah dilakukan dalam bentuk apa aja itu Pak? Di masa pandemi ini ya Pak ya? Teman-teman kabupaten kota yang pertama secara horizontal, mereka melakukan koordinasi secara intensif dengan Bawaslu, dengan pemerintah daerah di wilayah masing-masing juga ya, dengan stakeholder, dengan kepolisian dan kejaksaan dan segala macam yang ada di sana. Itu dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota. Dan provinsi itu memang punya kewajiban melakukan koordinasi dan supervisi. Jadi KPU provinsi punya kewajiban, tugas melakukan koordinasi dan supervisi. Dan sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan, ya sebetulnya pada saat normal sampai dengan saat ini ya kita terus melakukan koordinasi dengan kabupaten penyelenggara pemilihan di Bangka Belitung. Ya, kondisinya sekarang karena tidak normal ya kita melakukan pertemuan membahas permasalahan atau tahapan yang sedang atau yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di kabupaten kota itu secara daring, secara online melalui beberapa aplikasi yang membantu kita untuk terhubung agar berkoordinasi dengan kabupaten kota itu. Nah, untuk terkait ini Pak, terkait sosialisasi untuk mengajak masyarakat untuk memilih jika pilkada ini tetap dilaksanakan selama pandemi ini gimana ya Pak? Ya. Ini tugas penting sebetulnya yang dilakukan oleh penyelenggara. Tapi kita maknai begini, di hulu itu ada hal yang sangat strategis dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan, itu adalah soal data pemilih. Ya. Data pemilih selain untuk memperkirakan kebutuhan sarana prasarana logistik maupun sumber daya untuk penyelenggaraan pemilihan, juga ini data pemilih penting untuk menentukan pola strategi maupun kebijakan dalam rangka sosialisasi maupun pendidikan pemilih. Misalnya saja dari data pemilih ini banyak cenderungnya pemilih pemula gitu kan. Nah, kalau pemula berarti nanti strategi sosialisasi teman-teman juga harus atau setidak-tidaknya pemilih pemula ini menjadi sasaran atau setidaknya subjek untuk diajak untuk atau dilibatkan di dalam sosialisasi pendidikan pemilih dalam rangka partisipasi itu. Nah, jadi KPU sebagai penyelenggara ya memikirkan itu. Tapi yang lebih penting juga adalah sebetulnya bagaimana
partisipasi masyarakat secara umum di dalam pemilihan itu bisa bagus, bisa baik, setidaknya sesuai dengan harapan kita pada pemilu yang lalu. Ya. Bangka Belitung misalnya pemilu 2019 itu pada kisaran 82%, 86% misalnya. Nah ini kalau dipertahankan ya tentu cukup berat gitu ya, cukup berat. Tapi ya menjadi tantangan tersendiri. KPU harus bekerja sama dengan stakeholder, dengan pemangku kepentingan, tidak hanya Bawaslu, tidak hanya penyelenggara pemilu, tidak hanya dengan pemerintah daerah, tapi dengan berbagai elemen komponen masyarakat yang membantu menyelenggarakan, membantu mensosialisasikan, ya, menyampaikan informasi seputar pemilihan ini kepada masyarakat. Nah, dan yang terpenting juga karena suasana sekarang suasananya tidak normal, saya katakan sebetulnya tidak normal, karena normal itu ya sebelum COVID-19 ini tidak normal sebetulnya kan. Ya ini kita pemanfaatan media daring. Jadi pemanfaatan media sosial ini menjadi concern sebetulnya harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi KPU penyelenggara pemilihan kabupaten kota provinsi ini harus semaksimal mungkin memanfaatkan peluang ini. Jadi sekarang misalnya karena kondisi tidak normal ini ya masyarakat banyak bekerja di rumah, work from home, kemudian sekolah-sekolah juga banyak dilakukan di rumah. Nah, artinya kehidupan masyarakat kita sebetulnya sudah terbiasa dengan kehidupan media daring gitu kan. Jadi ini harus dimanfaatkan secara baik oleh penyelenggara pemilu. Media sosial salah satunya. Ada Facebook, Twitter, Instagram. Nah, ini menjadi alternatif. Nah, tinggal bagaimana penyelenggara mengemas, menyajikan informasi, data terkait penyelenggaraan pemilihan itu. Cukup? Saya rasa cukup sekian Pak. Ini terakhir Pak, saya mau tanya lagi ini. Ada satu lagi pertanyaan. Seandainya ini pandemi ini bertambah parah, memungkinkan nggak kita melakukan pilkada itu secara online? Gini, saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan mungkin atau tidak mungkin pilkada secara online ya, karena ini butuh dukungan kebijakan goodwill atau kebijakan politik pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu. Jadi tidak hanya KPU saja. Kenapa? Karena ini satu hal yang baru. Hal baru dalam artian begini, kita harus memikirkan perangkat baru. Iya. Perangkat baru, teknologi baru untuk menghitung suara. Nah, saya kira itu alternatif yang kesekian. Terakhir kali ya Pak. Saya tidak mengatakan terakhir, tapi alternatif yang kesekian untuk dilakukan. Nah, kalaulah pandemi ini masih berlangsung seperti ini atau mungkin suasananya akan lebih kurang bagus dari sekarang ini misalnya, ya tentu peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu memungkinkan untuk mereschedule, menjadwal kembali atau menghentikan atau melanjutkan kembali pemilihan itu pada waktu yang berikutnya. Di waktu berikutnya ini bisa nanti disepakati pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu KPU ya kapan misalnya. Tergantung kondisi sekarang. Ya, kondisi sekarang ya karena kita berharap berdoa kondisi ini akan semakin baik dan lebih baik tentunya sehingga berimplikasi kepada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini ya bisa juga dilaksanakan secara baik. Nah, kalaupun kondisinya tidak sesuai dengan harapan kita, ya saya kira pemerintah, KPU dan DPR sudah menentukan langkah-langkah, diantaranya melalui Perpu 02 itu sendiri sudah memberikan dasar hukumnya untuk melaksanakan pemilihan lanjutan atau menghentikan pemilihan lanjutan. Nah, menghentikan pemilihan lanjutan. Sekarang ini adalah pemilihan lanjutan. Pemilihan lanjutan sebagai lanjutan pada pemilihan yang direncanakan pada 9 September. Jadi dihentikan kemudian dilanjutkan. Nah, biasa saja nanti di 9 Desember itu dihentikan kemudian dilanjutkan nanti lagi. Nah, jadi itu nanti ya tergantung pada kondisi yang kita hadapi. Kita berharap kondisinya akan semakin baik dari yang harapan kita begitu Pak ya. Kita alami sekarang.
Baiklah Pak, terima kasih atas semua penjelasan Bapak pada siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengikuti acara ini dapat mengerti tentang penjelasan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gwi Cardi. Mungkin ada tambahan untuk memberi semangat kepada masyarakat kita Pak dalam hal ikut serta aktif untuk pemilihan serentak 2020 ini Pak. Iya, terima kasih Bu Dian. Pertama, tentu sebagai anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia ya, anggota warga dunia sebetulnya, kita tidak sendiri menjalani masa-masa pandemi bencana non alam ini. Ada saudara warga negara yang lain pun di belahan bumi yang lain, kita yang juga mengalami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kehidupan tetap mesti berjalan. Kehidupan tetap mesti berjalan, ekonomi tetap harus berjalan. Kemudian layanan publik, layanan masyarakat, layanan pemilih juga harus berjalan. Kemudian yang penting, lebih penting juga bahwa pilkada ini adalah salah satu wujud pelaksanakan hak-hak politik, hak-hak konstitusional, hak-hak asasi manusia yang mendasar, yaitu hak-hak berdemokrasi, hak-hak untuk berpolitik, hak-hak untuk menyampaikan aspirasi maupun pilihan. Dan karenanya hak-hak ini harus ditunaikan. Negara harus hadir melaksanakan, menyelenggarakan agar hak-hak warga negara ini bisa terwujud. Dan karena itu KPU sebagai penyelenggara pemilihan yang menghadirkan penyelenggaraan hak warga negara untuk dilaksanakan, ya ini harus mendapat dukungan yang baik dari masyarakat. Dan masyarakat pun juga harus apresiasi dalam artian bahwa harus berpartisipasi bahwa ini saatnya, sekalipun kita masa pandemi, sekalipun masuk dalam bencana, tetapi hak-hak dasar, hak-hak asasi manusia itu tidak diabaikan dan tidak terbengkalai. Ya, meskipun suasananya masakan pandemi ekonomi. Dan kita bandingkan misalnya di belahan yang lain, Korea Selatan, beberapa negara Eropa juga melaksanakan pemungutan hitung suara, pemilihan maupun pemilihan, mereka juga melaksanakan. Artinya hak dasar warga negara, hak dasar hak asasi manusia itu tetap terselenggara. Dan karenanya kita harus dukung. Ini adalah salah satu momen di mana hak-hak asasi manusia, hak dasar warga negara diselenggarakan. Waktunya disiapkan oleh pemerintah, oleh negara. Ya, warga masyarakat, warga negara harus memanfaatkan dan menggunakan hak tersebut. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Baik Pak Gwi, terima kasih atas semua penjelasannya tadi. Teman-teman dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita cukupkan sampai di sini acara kita pada hari ini. Insya Allah nanti hari Senin akan kita lanjutkan acara kita ini bersama komisioner atau anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lain dengan agenda sesuai tahapan pada divisi masing-masing ya Pak ya. Teman-teman dan masyarakat semua, sebelum kita akhiri acara ini, kami akan sampaikan inti dari penyampaian dari Pak Gwi tadi, yaitu terkait dalam pelaksanaan pemilihan serentak di tengah pandemi ini, yaitu kemauan, komitmen, dan sungguh-sungguh. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, khususnya untuk teman-teman dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.